Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kita, Representation and Media. Seperti kita sudah bahas pada materi yang sebelumnya, representation atau representasi merupakan salah satu dari sirkuit. Ada 5 elemen dalam circuit of culture, yaitu ada identitas, regulasi, konsumsi, produksi, dan representasi. Jadi, representasi merupakan praktik penting dalam lingkaran produksi dan konsumsi. Jadi, kalau kita memahami budaya tidak hanya dipahami sebagai benda-benda yang bisa dilihat secara kasat mata dan dipersepsi. Dalam makna yang lebih mendasar, budaya merupakan produksi dan pertukaran makna di antara anggota masyarakat. Jadi, untuk memahami budaya ini tergantung kepada bagaimana kita memaknai segala yang terjadi di sekitar kita, dan praktik kultural memaknai berbagai benda dan peristiwa ini menjadi inti dari produksi dan konsumsi budaya. Nah, lalu bagaimana dengan representasi? Jadi ketika kita memaknai suatu peristiwa, suatu produk budaya, maka di sini sangat penting untuk memahami representasi. Jadi representasi bisa dibahas dari 2 sistem ini, bahwa ada 2 sistem. Yang pertama adalah mental representation. Mental representation itu maksudnya apa yang ada di dalam kepala kita, itu mental representation. Dan yang kedua adalah language system atau bahasa yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kepala kita. Jadi merepresentasikan sesuatu sebagai sebuah kata kerja itu berarti proses yang menghubungkan antara konsep atau mental representation dengan bahasa yang digunakan. Jadi 2 sistem representasi ini terlibat dalam proses representasi. Jadi bahasa sebagai sebuah sistem representasi terdiri dari sistem tanda yang memungkinkan kita menyampaikan konsep atau pikiran. Oke, berikutnya adalah kita pahami bahwa ada 3 pendekatan dalam representasi. Jadi pendekatan reflektif, pendekatan intensional, dan yang ketiga pendekatan konstruksionis. Pendekatan reflektif berarti makna pada suatu objek atau sesuatu ide itu ada di dalam objeknya itu sendiri. Jadi bahasa berfungsi sebagai merefleksikan makna yang sudah ada. Yang kedua, pendekatan intensional itu menyoroti atau meng-highlight peran penutur atau produsen makna. Jadi sebagai pihak yang menentukan makna. Jadi makna sesuatu ditentukan oleh siapa yang membuat atau memproduksi budaya tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan konstruksionis. Pendekatan konstruksionis menolak 2 pendekatan tersebut. Jadi makna tidak melekat pada sebuah objek secara pasti. Juga bukan pada produsen teks secara individual. Dalam pendekatan konstruksionis ini, makna dikonstruksi melalui sistem representasi yang kita gunakan. Oke, jadi kalau kita memahami bahwa konstruktivisme dalam memahami representasi ini, kita akan melihat apa sistem tanda atau sistem representasi yang digunakan ketika seseorang melakukan representasi atau ketika seseorang merepresentasikan sesuatu. Saya akan memberi contoh berikut ini. Siapa itu? Serahkan Raja Musti itu. Kemenangan Anda ribuan tahun yang lalu
Di perang Baratayuda harus kita balas. Sejak kecil kamu sudah berbeda, Yuda. Maka ibu mengajarimu dengan cara yang berbeda. Ibu! Hawa, Jadi Pandawa dan Kurawa itu nyata. Kita adalah keturunannya. Ada dalam darah kita. Gen kita. Mereka mengambil zat pati jiwa ibu saya. Itu medali Braja Musti. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial. Gatot Kaca. Ambil jiwatma Gatot Kaca. Jiwatma itu bisa membuka gerbang penjara yang mulia Aswatama. Selamat datang di Astinapura. Gua akui kehebatan pusaka kalian bisa masuk kemari. Saatnya kita menjemput kemenangan kita, menghabisi seluruh keturunan. Itu tadi adalah trailer dari film Gatot Kaca yang direncanakan akan tayang tahun ini. Film tersebut adalah bagian dari serial Satria Dewa Universe. Pertanyaan untuk penelitian film ini misalnya, bagaimana tokoh Gatot Kaca direpresentasikan dalam film tersebut? Kita tahu Gatot Kaca adalah tokoh pewayangan yang sangat luas dikenal sebagai tokoh hero yang mempunyai kekuatan lebih untuk menuntaskan misinya. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana Gatot Kaca direpresentasikan dalam film, kita harus paham elemen mise-en-scène dalam film. Elemen tersebut misalnya suara, cahaya, dialog, karakter tokoh, kostum, konteks sosial masyarakat yang ditampilkan, konteks budayanya, teknologi yang dipakai, gerak, bagaimana si tokoh bertindak atau jurus atau martial art atau seni bela diri yang dia gunakan, bagaimana kamera bergerak mengambil sudut pandang. Nah, semua itu harus secara detail dijelaskan. Nah, dengan menjelaskan secara detail berbagai aspek tersebut, maka Anda bisa menjawab bagaimana seorang tokoh Gatot Kaca ditampilkan dalam film Gatot Kaca milenial ini. Demikian ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.